Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Hotma Sitompul angkat bicara. Ditemui beberapa hari lalu, Hotma membantah semua tudingan jika dirinya mengusir istrinya, Desire. Ia tak habis pikir jika wanita yang dinikahi selama 22 tahun itu tega memfitnah dirinya. Hotma mengungkap jika semua yang dilakukan Desire dan kedua anaknya itu adalah drama yang ingin membuat nama baiknya tercoreng. Apalagi dalam kasus ini, Desire melibatkan ibundanya yang sudah sepuh. Tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu. Ya, sejak drama pengusiran itu, rumah Hotma dan mertua yang bersebelahan langsung dibantengi dengan seng cukup tinggi. Bahkan saat itu, Desire mengaku jika batas pagar yang dibuat Hotma itu telah mengambil separuh tanah ibundanya. Saya mengambil tanahnya. Buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya, secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMHum, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar tidak ada sebenarnya itu. Hingga saat ini di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMHum diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman, apalagi ada yang sangat menyakitkan hati saya. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. Satu, bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Mungkin teman-teman udah pernah dengar saya waktu itu bilang, saya nggak mau lihat muka kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu, sekarang juga kamu angkat, kamu nggak punya hak. Jadi nggak ada saya ambil itu tanpa, dan yang saya ambil itu juga barang-barang saya, alat-alat masak saya, barang-barang jualan saya. Hal ini sebagaimana salah satu anak saya juga pernah dipanggil oleh Dr. Hotma Sitompul pada tanggal 12 Februari 21, di mana Dr. Hotma Sitompul MHum meminta untuk mengangkat barang-barang milik saya. 2 bulan di sini tanpa pembatas, tapi tidak pernah datang jemput, tidak pernah nanya, mama udah makan belum? Mama lagi apa? SMS pun tidak pernah. Bahkan cuma selisih seminggu udah langsung dipasang, dipagar dengan seng. Sekarang mau permanen lagi. Padahal selama 20 tahun itu tidak ada pagar. Ya benar ya Bu? Itu jawabannya. Hotma kembali menepis jika dirinya membuat pembatas yang mengambil tanah mertuanya.
Hotma juga mengaku jika ia membuat pagar lantaran barang-barang dirinya dipindah tanpa sepengetahuannya ke rumah mertua. Dan Hotma juga mengecam kepada Hotman Paris Hutapea yang didaulat menjadi kuasa hukum Desiree yang telah menyeret-nyeret mertuanya ke permasalahan ini. Tak sampai di situ, Hotma juga menepis jika dirinya melarang sang istri untuk tak lagi masuk ke dapur. Hal itulah yang membuat Desiree tak kuasa menahan deraan batin. Tuliskan, ini dapur Mami Toko, ditulis di segel. Nih saya punya bukti, semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Apalagi? Foto yang ditujukan oleh Dr. Hotman Sitompul SHM Hum adalah foto dapur yang digunakan untuk operasional usaha saya, yaitu Mami Toko, sehingga sangat wajar untuk saya mengangkut atau mengambil barang-barang dapur tersebut setelah beliau mengatakan kepada anak saya boleh angkat. Sebelumnya kan dibilang tidak boleh masuk. Bukti nyata lainnya, saya tidak mungkin mengambil barang tanpa izin dan perintah Dr. Hotman Sitompul SHM Hum adalah sebagaimana tanggal 25 Maret 21 26 Maret 21 ketika saya berusaha masuk dan kembali ke rumah yang telah ditempati bersama 22 tahun namun tidak diperbolehkan masuk sehingga tidak mungkin pembongkaran atau pengambilan barang tersebut tanpa izin. Lantas benarkah kepergian Desiree ke Bali jadi puncak kemarahan Hotma hingga akhirnya mengusir keluar rumah? Benarkah Hotma curiga kalau istrinya bermain api dengan pria lain yang disebut-sebut bernama Calvino? Sebelumnya Hotma yang dituding netizen selingkuh dengan Mika Vita Wijaya, yang tak lain menantunya sendiri, istri Bams mantan vokalis Samsung. Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya, yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya, sudah berulang kali dibilangin, jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah yang telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri setelah diusir dari rumah. Selama perkawinan, saya adalah seorang istri yang sangat taat pada suami. Saya bahkan tidak pernah tinggal di rumah ibu saya selama masa perkawinan dengan Dr. Hotman Sitompul. Oleh karenanya, untuk apa saya minta izin kepada orang yang telah menyakiti perasaan saya dan dengan cara mengusir saya, padahal saya sudah menjaga dan merawat dia tersebut dengan kurang lebih 22 tahun. Apakah masuk akal? Saya sudah berumur 59 tahun. Sudah lama menopause. Sudah nenek-nenek. Masih aja dasar untuk dituduhkan selingkuh. Dan tuduhan tersebut disebarluaskan ke media. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian menilai. Ya enggak dong. Sudah dijelaskan tadi. Ya, oke. Di tempat terpisah, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Nindi Ayunda sudah menghadirkan saksi-saksi dari pihak Nindi.
Yang mengejutkan adalah 3 dari 1 saksi yang dihadirkan adalah Ibunda Nindi sendiri. Kesaksian yang diungkapkan Ibunda Nindi itu cukup mengejutkan. Pasalnya, Ibunda tercinta menyaksikan bagaimana Askara melakukan KDRT itu sejak 9 tahun silam. Iya terakhir ini. Ya. Di mukanya, badannya juga. Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan habis itu Nindi cerita rupanya udah 9 tahun gitu. Secara langsung ibunya Mbak Nindi nggak ngelihat, cuma pada saat pertama tahun 2018 ibunya Nindi bersama ayahnya Nindi kebetulan datang ke rumah mereka. Ya di situ kebetulan sekali ada pertengkaran yang dimana melihat bahwa bagaimana Pak Askara seperti ya kurang kayak nggak sadar gitu ya, kurang menghargai, kurang menghormati ada orang tua di rumah mereka pada saat itu. Hati orang tua mana yang tak remuk melihat anaknya saat berkunjung ke rumahnya selalu dengan tubuh yang lebam. Tak hanya itu, asisten rumah tangga dan supir pribadi Nindi yang dihadirkan dalam sidang sebagai saksi, kabarnya keduanya juga ikut menyaksikan kekerasan yang dilakukan Askara kepada Nindi. Selesai pemeriksaan saksi dari pihak kami, ya ada 3 orang ya. Ibunya Mbak Nindi langsung, supirnya Pak Soleman, sama asisten rumah tangganya Mas Taufik. Tadi pun berjalan sesuai yang diharapkan dalam persidangan. Setiap pertanyaan-pertanyaan, para saksi pun bisa menjawab sesuai dengan apa yang dilihat, apapun yang dirasakan. Jadi tidak ada jawaban-jawaban yang menyimpang daripada pokok perkara. Prinsipnya itu aja.